Tik tok, tik tok. Suara detikan bom. Sosok misterius menyiapkan bom. Banyak bom. Berpindah di Hero Tower, Ning yang kini hidup sebagai Nice terlihat duduk diam, menatap ayunan yang pernah ia buat untuk Xiao Yejing. Pikirannya masih tertinggal pada sosok Xiao Yejing yang kini entah di mana. Namun itu putus ketika Miss J datang. Tanpa basa-basi, Miss J langsung memberi misi baru, yaitu Wolf Girl, yang merupakan sosok misterius di awal yang menyiapkan banyak sekali bom, yang juga merupakan musuh dari hero peringkat 10, yang itu Fireman. Miss J menjelaskan kalau Ning ingin naik ke top 10, maka mengalahkan Wolf Girl adalah langkah pertamanya. Karena di dunia ini hanya sedikit hero yang bisa mendekati posisi teratas. Dan semua ditentukan oleh satu hal, yaitu trust, kepercayaan dari masyarakat. Lalu cerita beralih ke masa lalu. 7 tahun yang lalu, seorang pria biasa yang kemudian dikenal sebagai Fireman mempertaruhkan nyawanya. Ia berdiri menahan reruntuhan bangunan yang hampir menimpa seorang gadis kecil. Dengan kekuatan yang luar biasa, ia tidak bergerak sedikit pun, menjadi satu-satunya penopang di tengah kehancuran. Sejak saat itu, nilai trust miliknya melonjak drastis. Ia diangkat menjadi simbol hero yang tak tergoyahkan. Bahkan setelah itu, ia berhasil mengalahkan musuh kuat bernama Magic Shadow, yang membuat posisinya melesat masuk ke top 10. Dunia mulai melihatnya bukan hanya sebagai manusia, tapi sebagai simbol yang tidak boleh runtuh, simbol yang harus selalu berdiri tegak apapun yang terjadi. Dan sejak saat itu, kehidupannya berubah. Ia tidak bisa lagi hidup seperti manusia biasa. Bahkan secara harfiah, tidak bisa jatuh, tidak bisa lelah, tidak bisa duduk bahkan. Karena seluruh dunia mempercayainya sebagai hero yang tidak akan pernah roboh. Kembali ke masa sekarang, Ning menyadari dirinya masih berada di peringkat 15, masih jauh dari tujuan utamanya. Namun Miss J menjelaskan satu hal. Di dunia penuh hero ini, hanya satu orang yang bisa mencapai puncak, menjadi X. Tak lama kemudian, mereka berhasil menemukan pintu masuk markas Wolf Girl yang tersembunyi di bawah tanah. Sementara hero lain juga mulai bergerak, situasi justru semakin kacau. Banyak dari mereka terjebak di dalam. Dan tanpa ragu, Ning memutuskan untuk turun sendiri, masuk ke dalam sarang musuh. Di bawah tanah yang gelap dan sunyi, ia mulai menyusuri lorong demi lorong, mencari keberadaan Wolf Girl. Saat akhirnya ia menemukan markas tersebut, sesuatu terasa janggal. Tidak ada siapa-siapa, hanya sebuah buku yang tampak aneh. Saat ia membukanya, ekspresi Ning mulai berubah. Ia tersadar sesuatu. Ini bukan sekedar markas, ini jebakan. Dan di saat yang sama, semua hero di permukaan tiba-tiba menerima informasi yang sama. Sebuah lokasi yang ternyata sudah dipersiapkan oleh Wolf Girl sejak awal. Target sebenarnya bukan mereka, tapi sesuatu yang jauh lebih besar. Dan saat Ning mencoba memperingatkan semuanya, sudah terlambat. Bom yang ditanam di bawah tanah akhirnya meledak. Ledakan besar itu langsung mengguncang seluruh area. Jalanan hancur, bangunan retak, dan patung besar milik Fireman mulai runtuh. Di tengah kepanikan itu, seorang anak kecil terjatuh tepat di bawah patung yang hampir menimpanya. Dan di detik terakhir, Fireman muncul. Dengan tubuh yang tetap berdiri tegak, ia menahan patung raksasa itu seorang diri. Namun di saat semua orang mengira semuanya akan selesai, Wolf Girl akhirnya muncul ke permukaan. Ia langsung menculik anak itu dan menjadikannya sandera. Dengan suara dingin ia memberi peringatan. Jika patung itu tidak dijatuhkan, maka anak itu akan meningsoi. Situasi langsung berubah menjadi dilema.
Di satu sisi, Fireman harus menyelamatkan korban. Di sisi lain, ia tidak bisa menjatuhkan patung itu. Karena bagi dunia, patung itu adalah simbol bahwa hero tidak pernah jatuh. Dan jika simbol itu runtuh, maka kepercayaan masyarakat akan ikut runtuh. Sementara itu, hero lain sibuk menyelamatkan korban dari reruntuhan tanah. Dan di saat genting itu, Link akhirnya muncul dari bawah. Ia langsung menyadari sesuatu yang tidak dilihat orang lain. Ini bukan tentang membunuh, bukan tentang menghancurkan. Wolf Girl tidak niat melakukan itu. Dengan tenang, Link mengungkapkan kebenaran bahwa tujuan Wolf Girl hanya satu, membuat Fireman jatuh. なぜなら奴こそが組むのは君でなく君が Membebaskan dari beban yang selama ini mengikat hidupnya. Dan saat semua orang masih bingung, Link mengungkapkan identitas asli Wolf Girl. Adalah gadis yang diselamatkan Fireman 7 tahun lalu. Gadis yang dulu sangat mengaguminya, gadis yang bahkan pernah memberinya sial merah itu. Namun semuanya berubah. Saat ia mencoba menceritakan sisi manusia Fireman, tidak ada yang percaya. Semua orang menganggapnya berbohong, menganggap Fireman harus selalu sempurna, selalu kuat, selalu tidak boleh jatuh. Tekanan itu perlahan menghancurkan hidup Fireman. Hanya dia satu-satunya yang melihat penderitaan itu. Kembali ke masa sekarang, Wolf Girl akhirnya membuka topengnya. Dan di saat itu juga, Fireman terdiam. Air matanya jatuh untuk pertama kalinya. Simbol yang tidak pernah roboh itu mulai goyah. Dan di detik itu, kekuatan yang selama ini menopangnya mulai runtuh. Karena kepercayaan dunia terhadapnya mulai retak. Kakinya tidak lagi mampu menahan, tubuhnya mulai melemah, dan patung itu hampir jatuh. Namun, Ling langsung maju, menggantikan posisi Fireman, menahan beban yang sama di hadapan semua orang. Ia berdiri menopang simbol itu dengan seluruh kekuatannya. Dan saat itu, sedunia melihatnya melalui siaran langsung yang disebarkan oleh Miss J. Namun Ash kembali menggema. Sorakan mulai terdengar, kepercayaan mulai berpindah. Dan perlahan-lahan trust milik Ling meningkat drastis. Sampai akhirnya ia berhasil menahan patung itu sepenuhnya. Dan di saat itulah posisinya naik, masuk ke dalam top 10 menggantikan Fireman. Setelah semuanya berakhir, Fireman memilih untuk berhenti. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia bisa beristirahat. Menjadi manusia biasa tanpa harus terus berdiri, tanpa harus menjadi simbol. Malam harinya, Link mengunjunginya. Ia mencoba mengungkapkan kebenaran, bahwa dirinya bukanlah Knight yang asli. Namun Fireman hanya tersenyum, dan berkata, tidak peduli siapa dirinya sebenarnya. Yang penting adalah menjadi dirinya sendiri. Kata-kata itu membuat Link terdiam. Namun di saat yang sama, di layar besar, muncul Enlighter, yang sekarang dikenal sebagai God Eye. Ternyata ia menyekap Moon. Ia mengungkapkan kepada seluruh dunia bahwa Moon sebenarnya masih hidup. Dan ia sedang menyekapnya. Namun bukan itu yang paling berbahaya. Karena tujuan God Eye sebenarnya adalah membongkar identitas Link.